Little Utizen, kembali lagi bersama saya Jika Utama Putra. Ini adalah mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Dalam pertemuan kedua ini, kita akan membahas I/O dan bus. Dan dalam video kedua, kita akan membahas mengenai I/O device. Simak terus. Jadi, pada video sebelumnya telah dijelaskan apa itu I/O device. I/O device itu adalah alat apapun yang menjadi input atau output dari sebuah komputer. Nah, contohnya itu apa? Itu juga sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 1, ini pertemuan 2. Nah, misalnya di sini ada gambar mouse, itu adalah I/O device. Kemudian keyboard itu adalah I/O device, kemudian monitor itu adalah I/O device. Di selain itu di gambar ini juga ada headset. Headset juga adalah I/O device. Misalnya ada speaker, speaker juga adalah I/O device. Ini muka saya itu adalah munculnya dari webcam. Jadi webcam itu juga adalah I/O device. Nah, ini USB juga merupakan I/O device. Apa yang membedakan mouse, keyboard, monitor dengan USB? Kalau misalnya mouse itu adalah human readable atau I/O device yang digunakan oleh orang untuk interaksi. Nah, human readable. Jadi kalau misalnya I/O device yang ada di CPU biasa, di komputer biasa itu biasanya adalah human readable. Karena komputer biasa, laptop dan komputer desktop itu adalah komputer biasa maksudnya. Nah, ini adalah human readable. Sedangkan misalnya flash disk, nah itu biasanya disebut machine readable. Nah, kalau misalnya di komputer biasa, di laptop atau desktop, nah itu contohnya adalah memori seperti ini, itu adalah contohnya. Kalau misalnya di komputer-komputer yang tidak digunakan khusus untuk manusia, nah itu kan microcontroller atau Arduino atau barang-barang IoT itu biasanya I/O device-nya adalah tipe machine readable, biasanya sensor atau aktuator atau aktuator tuh biasanya bentuknya kipas atau motor, sensor tuh biasanya berupa sensor cahaya. Nah, itu machine readable juga. Nanti ya kalau ada mata kuliah microcontroller, nah itu dibahas. Nah, jadi I/O itu ada macam-macam, ada mouse, ada keyboard. Nah, tapi semuanya menggunakan konsep yang sama. Nah, gambar ini merepresentasikan konsep tersebut. Jadi, semua device yang sudah dibahas sebelumnya bekerja dengan prinsip ini. Yang penting dari gambar ini adalah, saya kira ini bagian utamanya ini transducer. Transducer itu apa? Transducer itu adalah suatu bagian yang mengubah. Jadi kan misalnya mouse atau keyboard atau monitor atau hard disk itu kesamaannya apa? Semuanya itu mengubah suatu interaksi atau suatu hal yang sifatnya fisik di luar menjadi digital. Nah, jadi menjadi informasi yang cyber. Jadi transducer itu mengubah data fisik, data lingkungan menjadi data cyber. Nah, misalnya printer atau kalau misalnya output itu dari data cyber menjadi data fisik. Misalnya printer itu kan dari data menjadi kertas. Jadi inputnya itu kertas, inputnya data, keluarannya kertas. Misalnya keyboard itu kan ketikan menjadi huruf. Jadi inputnya ketikan, keluarannya adalah ke komputernya itu huruf. Nah, buffer ini tempat menyimpannya, control logic ini pengaturnya. Ya misalnya kalau misalnya di keyboard, nah ada tombol caps lock, ada tombol numlock, ada macam-macam. Nah, itu adalah control logic. Kalau di printer, control logicnya yaitu perintah untuk
ngeprint. Jadi datanya sudah ada, terus diapain nih datanya di buffer? Nah, perintahnya datang dari control logic ini, gitu. Jadi semua device eksternal menggunakan konsep ini. Ya, itu adalah akhir dari video kedua. Dalam video ini kita berhasil membahas apa itu I/O device dan konsep kerja yang menyamakan setiap I/O device tersebut. Nanti pada video berikutnya kita akan membahas mengenai teknik-teknik input output. Sampai jumpa pada video berikutnya.